Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Laini. Di video saya kali ini saya akan membawakan tentang bagaimana pandangan masyarakat Indonesia terhadap bangsa negara ini berdasarkan Pancasila. Di video saya kali ini saya tidak sendirian. Saya membawa 12 orang teman saya yang akan juga membantu memberikan pendapatnya masing-masing tentang bagaimana pandangan mereka terhadap bangsa ini berdasarkan Pancasila. 12 orang teman saya kali ini akan saya bagi menjadi 6 kelompok, yang mana masing-masing dari mereka akan memberikan pendapatnya masing-masing tentang bagaimana pandangan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila. Apa saja pendapat dari mereka? Check this out. Pendapat saya tentang hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah setiap bangsa di dunia ini yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin disapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Nah, dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang akan dihadapinya sehingga dapat memecahkannya secara tepat. Nah, tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunianya. Menurut pendapat saya, hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai pedoman hidup dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Jadi warga negara Indonesia berhakikat dengan Pancasila. Intinya bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Itulah yang dinamakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Salah satu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup negara Indonesia yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila mempunyai makna sebagai suatu asas yang mengandung nilai-nilai lain, luas, dasar yang berkewenangan yang telah kini kita yakini dan kita patuhi sehingga asas tadi kita dapat jadikan arah pengembangan kehidupan sekarang atau masyarakat untuk menjawab masalah-masalah yang tidak dapat secara teknis atau praktis. Dalam arti ini, filsafat merupakan konotasi sebagai sifat atau pandangan hidup. Tanggapan saya dalam mengartikan Pancasila bagian sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu persatuan dan kesatuan yang dapat membuat bangsa Indonesia tetap utuh dan tidak terpecah belah. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah seharusnya sesama bangsa Indonesia saling bekerja sama dan bergotong royong dalam kehidupan masyarakat. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna meskipun berbeda-beda, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap pada satu kesatuan. Semboyan ini dipakai untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menurut saya, arti mengatakan sila ketiga atau persatuan Indonesia yaitu kita sebagai anak bangsa yang punya rasa kedaulatan itu harus membina sekaligus menjunjung tinggi rasa persatuan Indonesia dan mengakui sepenuhnya bahwa keanekaragaman bangsa dan negara itu salah satu usaha untuk arah bersatu demi bangsa Indonesia. Menurut saya, Pancasila itu sebagai dasar ideologi negara. Kita harus menjaga dan mengamalkan, terutama di era globalisasi ini. Contohnya seperti saling menghormati satu sama lain, bermusyawarah ketika ada perbedaan pendapat, juga patuh pada pemimpin yang berlaku pada lembaga negara seperti DPD, DPR, MA, Presiden. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga nilai-nilai luhur Pancasila, diantaranya saling menghormati dan bertoleransi sesama pemeluk agama lain, mematuhi hukum yang berlaku, lalu menjaga persatuan dan kesatuan antara warga negara Indonesia, menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, hingga terhadap kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual,
serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan ketahanan keamanan nasional. Saya akan memberi pendapat tentang pentingnya sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengembangkan sikap saling menghargai dan menghargai keanekaragaman budaya. Yang kedua, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, mengembangkan persatuan asal dasar Bhinneka. Tujuannya dari sila ketiga adalah supaya kita selalu berpedoman terhadap sila-sila dari Indonesia. Terima kasih. Bagaimana cara kalian mewujudkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang pertama, cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu Indonesia. Yang kedua, mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negeri menjadi lebih maju. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara merealisasikan masyarakat yang berfilsafat Pancasila. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, memberi toleransi kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan kegiatan ibadahnya. Yang kedua, membangun suasana yang harmonis antar masyarakat serta menjauhi perselisihan dan pertengkaran. Yang ketiga, bergotong royong di lingkungan sekitar. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk mengapresiasikan suara dalam pemilihan kepala daerah atau yang lainnya. Sekian dari saya. Satunya dengan menerapkan hidup saling bertoleransi sesuai sila ke-1 dan masyarakat haruslah mengamalkan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila ke-1 menghargai antar agama, sila kedua berbuat adil dengan siapapun, sila ketiga menjaga kesatuan antar masyarakat, sila keempat musyawarah dan mufakat jika terjadinya masalah di masyarakat, sila kelima direalisasikan dengan tindakan nyata berupa gotong royong, beribadah di tempat ibadah dan lain-lain. Nah, itu tadi merupakan beberapa pendapat dari teman-teman saya tentang pandangan Indonesia berdasarkan Pancasila. Gimana? Keren-kerennya jawabannya? Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila terhadap sesama ya. Tidak terasa kita semua sudah berada di penghujung video. Buat teman-teman semua yang sudah menonton, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Terima kasih yang paling besar saya juga ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada dosen pembimbing mata pelajaran PPKN Bapak Arif Sulistiono, dan juga terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah mau membantu dalam pembuatan video pembelajaran ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.